Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusuma Wijayanto, merupakan dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya merupakan dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah dari akuntansi manajemen. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sejumlah 3 SKS dan memiliki mata kuliah prasyarat yaitu Manajemen Strategik. Mata kuliah Manajemen Strategi Keuangan membahas peran fungsi keuangan dalam mendukung strategi bisnis perusahaan melalui pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan keuangan jangka panjang. Mata kuliah ini menekankan analisis kondisi keuangan perusahaan, strategi pendanaan, manajemen risiko, serta strategi pertumbuhan dan restrukturisasi perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen strategi keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar dari strategi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis keputusan investasi dan pendanaan strategi. Yang keempat, mahasiswa mampu menilai strategi keuangan untuk mendukung strategi bisnis. Masing-masing CPMK memiliki 2 sub CPMK, sehingga nanti di dalam analisis penilaian di dalam kelas itu ada beberapa penilaian dipakai, yaitu yang pertama adalah penugasan, kemudian keaktifan, dan diskusi yang interaktif di dalam kelas. Referensi yang dipakai adalah buku dari Tony Davis dan Ian Croft berjudul Corporate Finance and Financial Strategy tahun 2014 yang diterbitkan oleh Pearson Education Limited, dan beberapa artikel termasuk artikel yang saya buat dengan kolega dosen yaitu Kusuma Wijayanto, Imam Ghazali, Zulaikha yang berjudul Driver of Earning Quality and Analysis Manageriality and Earning Management in Indonesia yang terbit tahun 2025 di Journal of System and Management Strategy. Mata kuliah ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu Corporate Finance dan Financial Strategy. Corporate Finance berbicara mengenai tata kelola dan fondasi, risiko dan modal, investasi, pendanaan, analisis, dan operasional. Sedangkan di bagian financial strategic berbicara mengenai ekspansi global dan risiko, siklus bisnis, pertumbuhan, penurunan, dan manajerial dan restrukturi dan akuisisi. Kemudian untuk mata kuliah hari ini kita membahas terkait pendanaan dan siklus produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada sore hari ini untuk mata kuliah Manajemen Strategi Keuangan. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kita lanjut di pertemuan hari ini. Pertemuan hari itu adalah kita membahas terkait sumber pendanaan dan perencanaan analisis keuangan di dalam perusahaan. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang bayangan Anda terkait judul ini? Apa sih yang mau dibandingkan misalnya? Sumber pendanaan itu apa sih? Anda tahu perusahaan kan, teman-teman? Tahu. Perusahaan itu dapat pendanaannya dari mana kira-kira? Investor. Investor itu internal atau eksternal? Kalau yang internal? Modal. Jadi pendanaan itu ada 2. Jadi pendanaan secara internal dan pendanaan secara eksternal. Jadi kenapa itu penting? Karena setiap perusahaan itu membutuhkan resource atau sumber daya perusahaan. So, salah satunya adalah sumber daya dalam bidang keuangan. Itu adalah untuk dia menjalankan operasi dari perusahaan. Perusahaan itu ketika menjalankan sebuah unit bisnisnya, dia membutuhkan namanya aktivitas operasional. Selain itu, dia juga melakukan namanya investasi, pengembangan usaha, ekspansi sebuah perusahaan ke beberapa daerah misalnya, ke beberapa wilayah di Indonesia, atau mungkin bahkan ke luar negeri, dan memenuhi ini ya, tadi ya, kebutuhan modal kerja. Jadi dari mana dapat dananya? Itu dari 2.
Ada yang namanya dari internal dan eksternal. Kalau yang Masnya tadi jelaskan itu adalah dari eksternal. Kemudian bagaimana dari internal? Dari internal itu ada beberapa sebenarnya. Salah satu yang biasanya dipakai itu adalah return earning atau laba ditahan. Laba ditahan itu adalah kalau teman-teman tahu laporan perusahaan itu kan dia itu kan apa yang dicetak oleh perusahaan? Apa yang dihasilkan oleh perusahaan? Apa yang dihasilkan oleh perusahaan? Perusahaan itu jalan tuh, operasional. Apa yang dicari sebuah perusahaan? Yes, keuntungan. Keuntungan itu kan laba, kalau bahasa gampangnya itu adalah laba. Laba perusahaan itu nanti di akhir tahun itu akan dipecah menjadi 3. Jadi laba ditahan, kemudian masukkan ke modal, kemudian dibagikan ke dividen. Nah, yang internal itu masuk pada laba ditahan. Laba ditahan itu dia menciptakan atau membuat modal dari perusahaan itu meningkat. Jadi misalnya kalau modal perusahaan itu hanya 100 misalnya, kemudian ada laba ditahan sebanyak 20, itu modalnya menjadi 120. Itu kalkulasinya seperti itu. Kemudian ada namanya terkredit atau kredit perdagangan, atau biasanya ini adalah terkait pihak-pihak yang pembayarannya secara tempo. Kemudian ada peningkatan arus kas. Peningkatan arus kas kalau di dalam bahasa keuangannya itu adalah cash flow. Kalau misalnya Anda punya perusahaan nih atau sebuah usaha, kemudian usaha itu misalnya Anda ada perputaran uang tuh. Nah, perputaran uang itu di dalam keuangan itu namanya cash flow. Berapa sih cash flow Anda? Nah, saya mau tanya, kalau misalnya di dalam perusahaan itu cash flow yang baik, itu harus positif atau negatif? Kenapa positif? Karena maksimal. Oke, kalau positif itu, nah, sebuah perusahaan misalnya nih, cash flow, dana berputarnya misalnya 100.000 misalnya. Dari 100.000 itu mungkin nggak nilainya negatif, misalnya minus 100.000 gitu. Mungkin? Tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Kenapa mungkin, Mas? Ya, karena buat memenuhi kebutuhan operasional mungkin Pak, kurangan apa ya, pembagian apanya tadi itu mungkin. Oke. Jadi apakah bisa positif negatif? Bisa. Cash flow itu bisa negatif. Kalau teman-teman lihat di laporan keuangan perusahaan, cash flow itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, oke lah, positif itu nggak masalah. Berarti surplus Anda itu masih bagus, cash flow-nya masih jalan. Kemudian ketika negatif, itu akan memperhambat operasional perusahaan. Investasinya terhambat, operasional. Sehingga mau tidak mau dia akan menggunakan pendanaan eksternal. Jadi ketika pendanaan internal ini misalnya tidak mencukupi, itu mau tidak mau dia harus menggunakan pendanaan eksternal. Bisa dari bank, bisa tadi kalau kita investor itu adalah pasar modal, itu adalah kita berbicara mengenai saham yang beredar, saham yang dijual. Kan kalau Anda beberapa mata kuliah kan ada kan, kenapa perusahaan itu harus menerbitkan saham misalnya? Ya karena dia membutuhkan modal dari, kemudian dari pemegang saham juga bisa. Pemegang saham itu adalah dia melepas beberapa sahamnya atau dividennya dikurangi. Karena dividen itu, kalau kita berbicara pemegang saham, kita berbicara mengenai dividen yang diberikan oleh perusahaan. Apakah, karena dividen itu setiap tahun apakah sama? Beda. Tergantung kesepakatan di rapat umum pemegang saham. Kemudian lembaga keuangan, pemerintah dan pendukungnya itu bisa. Ini ada 2. Jadi kalau bisa kita gambarkan secara grafis atau secara gambar, itu berbicara seperti ini. Jadi ada internal source, ada external source. Kalau bicara mengenai internal, kita berbicara return earning, profit tadi. Kemudian kita berbicara mengenai operasional, cash perusahaan. Kemudian ada namanya depresiasi atau aset yang disusutkan. Karena aset yang disusutkan itu, misal contoh pabrik. Pabrik itu memiliki masa manfaat itu sekitar 10-20 tahun.
itu menjadi salah satu sumber pendanaan internal. Karena semakin ke sini, itu perawatannya dia juga semakin sedikit. Itu menjadi salah satu. Kemudian stock exchange terkait perpindahan dana, terkait penerbitan isu-isu yang terbaru. Kemudian berbicara mengenai global misalnya. Kenapa berbicara global itu bisa menjadi salah satu internal source juga, finance? Karena kalau bicara internasional kita bicara mengenai mata uang, yang dimana mata uang yang terjadi sekarang itu juga fluktuatif. Yang kita tahu Indonesia sekarang berapa kursnya, ada yang tahu? Per US dollarnya kira berapa? 12? Enggak dong. Iya, sekitar 17-18 kalau saya tidak berumur ya. Sekitar itu. Dimana 1 tahun yang lalu itu masih di kisaran 15, di bawah 15 lah. Dalam waktu 1 tahun itu bisa selisihnya 3.000. Kalau kita bayangin 3.000 sedikit bagus sedikit, iya sedikit. Tapi kalau pengkali itu adalah miliar dolar, banyak. Dan itu efeknya juga, efek dominonya sangat banyak. Kalau di dalam perusahaan itu, nanti efeknya adalah operasional perusahaan itu akan terhambat. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki ekspansinya itu adalah ke luar negeri. Itu pasti akan terhambat di situ. Karena kursnya pembayarannya kan pakai dolar, bukan lagi rupiah. Sehingga ketika rupiahnya tetap sama, misalnya adalah dolarnya tetap sama, misalnya 1 US dollar, pembayarannya tetap sama. Tapi kurskan rupiah itu mengikuti kurs yang ada. Dan itu dibebankan kepada siapa? Pada perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Jadi itu yang menjadi problem. Kemudian kalau bicara mengenai eksternal tadi, kita mengenai utang jangka pendek di sini. Bisa dengan bank overdraft, perpanjangan utang, atau misalnya trade kredit, peminjaman utang, kemudian pelelangan atau dijaminkan di dalam bank. Kemudian kalau utang jangka panjang itu berbicara pasti ke equity. Kenapa equity itu selalu? Karena equity itu gini, equity itu ketika sebuah perusahaan menjual sebuah saham. Misalnya contoh nih, Anda adalah pemegang saham atau seorang investor. Saya adalah sebuah perusahaan misalnya. Ketika saya menerbitkan sebuah saham misalnya, saya memiliki keinginan adalah Anda membelinya. Kenapa? Ketika Anda membeli itu bukan lagi jangka pendek tapi jangka panjang. Dengan asumsi adalah perusahaan ini adalah milik Anda juga dalam bentuk saham ya. Jadi kalau kita bicara kepemilikan itu, jadi kalau Anda pengen punya sebuah perusahaan itu nggak usah susah. Anda beli aja saham di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Otomatis Anda menjadi pemiliknya, walaupun secara persentase ya, itu menjadi minoritas, nggak masalah. Tapi itu adalah salah satu cara untuk perusahaan itu mendapatkan pendanaannya misalnya. Kemudian, bond dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita, jadi ada tadi ya, ekuitas dan utang. Kenapa ekuitas dan utang itu saling bertolak belakang? Kita cek di sini. Secara pemilik ekuitas itu balik lagi ke pemilik saham, pemegang supremasi keuangan perusahaan. Jadi dia memiliki sebuah informasi, memiliki sebuah policy untuk menentukan arah kebijakan sebuah perusahaan. Sedangkan kalau utang itu adalah kreditur yang meminjamkan. Jadi misalnya contoh gini, Anda punya perusahaan tuh, kemudian Anda utang misalnya. Kalau kita pakai yang utang ya, dijaminkan adalah sebuah gedung. Ketika tidak bisa melunasi, gedung itu miliknya siapa? Anda utang nih, jaminannya gedung inilah. Kemudian ternyata Anda macet selama 2 tahun. Gedung ini menjadi miliknya? Iya, yang ngutangi. Beda dengan ini. Kalau pemegang saham itu ketika dia macet atau mungkin tidak menghasilkan laba, itu akan ditanggung oleh pemegang saham. Konsekuensinya apa? Dividennya bisa turun, atau bahkan gampangnya adalah para pemegang saham itu tidak mendapatkan dividen, seperti itu. Kemudian pembayarannya tidak selalu sama ya, karena kasusnya kalau perusahaan itu turun, otomatis dividennya tidak diberikan. Beda dengan ini. Anda mau untung, mau rugi, dia kan flat, dia nggak mau tahu. Karena kenapa? Anda punya jaminan di gedung ini soalnya. Nah, itu ya. Kemudian bunga, udah pasti nggak ada.
utang udah pasti ada, dan bunganya pasti naik. Jadi setiap pinjaman itu bunganya itu pasti akan naik, tidak lagi flat. Seperti itu. Kemudian pelunasannya itu sifatnya wajib, kalau tidak. Kemudian resikonya dia lebih rendah dan lebih tinggi. Kenapa risiko keuangannya itu lebih rendah yang ekuitas dibandingkan utang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa resikonya itu lebih tinggi, lebih rendah yang ekuitas dibandingkan utang? Kenapa utang itu lebih tinggi? Why? Ada yang bisa jawab? Menurut pemahaman saja. Jadi contoh ya, Anda pemegang saham tuh, Anda posisinya di sebelah sini misalnya. Kemudian perusahaan Anda itu ingin melakukan ekspansi, dia harus berhutang. Itu ada di sini. Berhutang itu adalah pihak ketiga ya. Nah, kenapa di sini itu lebih rendah dibandingkan di sini? Kalau pakai utang, keuntungannya potong banyak pembayaran, sedangkan kalau kita kan tergantung dividennya mau diberikan berapa atau sudah disimpan untuk ekspansi selanjutnya. Oke, ada jawaban lain? Ya, karena secara ekuitas, secara rasio keuangan, ekuitas itu sebenarnya kita tidak ada hubungan dengan pihak di luar perusahaan. Walaupun pemegang saham itu sebenarnya pihak luar, tapi kalau dia memiliki saham di sebuah perusahaan, sebenarnya dia itu masuk internal. Konsekuensinya satu, dia tidak mendapatkan dividen. Jadi misalnya contoh nih, Anda punya saham di BCA, kemudian di tahun itu BCA misalnya bukan collab sih, liquid misalnya. Liquid kemudian tidak bisa memberikan sahamnya. Kalau Anda mau cabut, misalnya keluar dari BCA, ya silakan. Dijual pada harga saham saat itu. Boleh, kayak gitu. Tapi kalau di sini enggak. Kalau dia tidak mau membayar, yang diambil itu adalah jaminannya. Tadi ya, gedung ini dijaminkan. Kalau tidak mau membayar, gedung ini akan diambil. Itu ya. Nah, kemudian namanya ada delusi kepemilikan. Delusi kepemilikan itu kalau di dalam keuangan adalah kepemilikan yang tiba-tiba hilang. Contoh, delusi kepemilikan itu adalah ketika saya dua orang nih, Anda sebagai pihak luar, saya pihak pemilik misalnya. Saya memiliki 55%, Anda 45%. Kemudian dia menerbitkan saham baru. Saham baru itu adalah ketika menerbitkan saham baru, saya tidak membeli saham baru, tapi dia membeli saham baru. Jadi saham yang sebelumnya adalah 100, dibagi saya 60, dia 40, kemudian terbagi 100, saya tidak membeli, dia dibeli semuanya. Sehingga punya dia 140, tempat saya tetap 60. Secara persentase, saya bukan lagi mayoritas. Itu yang terjadi. Kenapa seperti itu? Rata-rata kasus seperti ini adalah ketika dividen diberikan, saya ngambil, dia tidak ambil. Dividen yang dia terima itu adalah dimasukkan ke modal lagi untuk pembelian saham. Jadi apakah itu termasuk fraud atau kecurangan? Enggak. Kalau di dalam aturan keuangan akuntansi itu enggak, karena aturannya memang seperti itu. Ketika saham itu terbitkan, siapapun boleh membelinya. Yang jadi masalah adalah yang satu mau beli, yang satu tidak mau beli. Tuh. Nah, itu ya. Oke. Kemudian ini adalah tujuan dari analisis keuangan. Jadi kenapa keuangan itu sangat penting? Itu mulai dari evaluasi kinerja, kemudian tadi kita posisi keuangannya itu posisinya bagus atau tidak, sehat atau tidak, kemudian kita membandingkan kinerja tadi tahun sekarang, tahun sebelumnya, kemudian kita juga membandingkan dengan perusahaan pesaing. Perusahaan pesaing itu kalau teman-teman pernah mengikuti mata kuliah ada namanya SWOT atau SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Itu adalah pembandingnya. Tuh, kemudian ada juga kenapa ada keterbatasan. Jadi keterbatasan yang dimaksud itu adalah yang pertama itu adalah datanya itu adalah data-data historis. Jadi kalau datanya tidak ada, nggak bisa. Datanya keliru, ya data itu yang dipakai. Makanya data itu menjadi sangat penting. Kemudian
inflasi itu menjadi salah satu kunci juga. Misalnya contoh yang terjadi di sini itu adalah kita itu berdagang atau berekspansi, kemudian terjadi inflasi misalnya melonjak 5%. Yang terjadi adalah perdagangan itu atau perusahaan itu berdampak. Kemudian ada perusahaan yang tidak menekan Windows dressing, tidak mencerminkan laporan keuangan. Kemudian ini adalah rasio keuangan yang umumnya dipakai di dalam perusahaan untuk kita melihat apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Dari 5 ini yang sering dipakai, kira-kira yang mana kalau Anda sebagai investor? Profit, liquid, profit itu adalah keuntungan ya. Kemudian liquid itu adalah tingkat kemampuan perusahaan, collab atau tidak, membandingkan antara aset dengan utang. Efisiensi itu adalah terkait berapa hari sih sebenarnya perusahaan itu mampu memproduksi sebuah barang. Investasi itu adalah profit yang diberikan. Kalau financial structure itu adalah menunjukkan tingkat utang dibandingkan modal perusahaan. Dari 5 ini kira-kira kalau Anda sebagai investor, Anda pilih yang mana? Invest? Kenapa investment? Kenapa nggak profit? Profit kan keuntungan. Iya, jadi sebenarnya kalau dari sekian ini, itu bisa semua pakai. Tapi kalau kita pilih sebagai investor ya, sudut pandang investor, kita pakai adalah yang investment ratio. Kenapa? Ya balik lagi, investment ratio itu adalah berbicara mengenai berapa saham yang kita miliki sebenarnya. Tapi kembali lagi, perusahaan itu, tidak semua perusahaan itu sama. Dan perusahaan yang sama setiap tahunnya juga tidak sama secara pertumbuhan. Tapi yang paling umum ini. Tapi kalau kita sebagai investor awam, kita pakainya yang ini. Yang bisa dilihat itu adalah stabilisnya. Berapa sih keuntungan dari perusahaan itu. Oke. Kemudian ini adalah pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dari keuangan itu dari tadi ya, saya jelaskan dari internal dan eksternal. Nah, ini adalah balance scorecard. Balance scorecard itu adalah berbicara evaluasi dari perusahaan dengan indeks KPI-nya, mulai dari financial perspektif, customer perspektif, internal, dan learning growth-nya. Kalau kita mau mengintegrasikan, sebenarnya ini adalah gambarannya. Jadi gambaran ketika kita berbicara mengenai perencanaan keuangan, analisis keuangan, sumber daya perusahaan, kita berbicara mengenai ini urutannya. Jadi yang pertama itu adalah financial planning. Jadi kita harus merencanakan. Kenapa harus direncanakan keuangan? Kalau Anda di dalam perusahaan, kenapa harus direncanakan? Jalan-jalan aja gitu. Kenapa harus direncanakan? Karena kalau tidak direncanakan, kita tidak tahu uang kita itu cukup atau enggak. Perusahaan itu punya sumber dana atau enggak sih sebenarnya untuk menjalankan perusahaan. Makanya dia ketemunya adalah source of finance, yang tadi adalah internal dan eksternal. Kemudian kita berbicara mengenai penggunaan data, financial analysis, pengukuran kinerja, sampai dengan financial planning. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, coba saya mau tanya. Satu pertanyaan. Menurut Anda, tadi ya kalau kita berbicara internal dan eksternal ya, sebenarnya kalau Anda suruh memilih sebenarnya, kalau Anda sebuah perusahaan baru misalnya, sebelum memilih, Anda lebih memilih pendanaan internal atau pendanaan eksternal? Ada yang mau jawab? Mas, jawab Mas. Seolah-olah Anda punya perusahaan gitu. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Ridwan Faisal Zaki. Mungkin sebagai sebuah perusahaan yang masih kecil ya, mungkin dari pendanaan yang bisa diambil paling optimal menurut saya adalah dari internal. Dikarenakan
kita sebagai pemilik memiliki tanggung jawab penuh, jadi harus bisa dikelola secara efektif. Kalau pakai yang eksternal mungkin tanggung jawabnya terlalu besar. Oke. Satu lagi. Yang perempuan? Siapa yang mau jawab? Coba jawab sebisanya. Kenapa Anda milih internal dan kenapa eksternal? Mau jawab? Jawab aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Oke. Iya. Sebenarnya keduanya sama-sama penting. Oke. Kalau semisal pendanaan eksternal kan seperti yang tadi sudah dibilang, resikonya mungkin lebih besar gitu. Oke, resikonya lebih besar ya. Ini tadi ya kira-kira ya. Oke. Kalau yang internal lebih kecil. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara internal dan eksternal itu memang tidak ada batasannya. Sebenarnya semuanya bagus, tapi tergantung kondisi perusahaan. Memang pilihannya itu lebih cenderung ke internal dulu. Kenapa internal? Karena resikonya lebih kecil dia dibandingkan yang eksternal. Tapi ketika internal itu tidak mencukupi, itu berarti memang ya mau tidak mau ya suka tidak suka memang harus berbicara eksternal. Oke, mungkin ini untuk materi hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Oke, cukup ya. Kalau cukup, terima kasih atas waktunya, atas perkuliahan hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan untuk materi selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.